Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar lagi tentang Edmodo, yaitu bagaimana cara mengupload materi dan tugas di kelas. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka web browser teman-teman. Selanjutnya, silahkan teman-teman masuk di platform Edmodo dengan mengetik edmodo.com di address bar seperti ini. Dan ketika sudah masuk di platform Edmodonya, silahkan teman-teman klik login di bagian ini. Selanjutnya, ketika muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman klik continue with Google. Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih akun yang teman-teman gunakan sebagai akun guru. Selanjutnya, ketika akun teman-teman sudah terbuka seperti ini, silahkan teman-teman masuk ke kelas dengan cara bisa masuk dengan mengklik di kelas ini atau di bagian klasis sebelah ini. Dan ketika teman-teman sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman masuk ke kelas yang ingin teman-teman berikan materi dan tugas. Selanjutnya, di tampilan kelas ini di sebelah kiri ada 3 menu yang bisa teman-teman pergunakan. Yang pertama, post. Post di sini sama dengan beranda di dalam Facebook, yang mana semua postingan teman-teman yang berada di kelas ini akan tertera di post ini. Baik itu pemberitahuan maupun yang lainnya. Begitupun juga siswa ketika mengetik post maka akan tertera di post kelas ini, khusus hanya untuk kelas ini saja. Selanjutnya, menu kedua adalah folder. Folder ini tempat di mana teman-teman bisa mengupload materi dan tugas. Dan yang ketiga itu adalah members. Members ini adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat semua anggota kelas yang berada di kelas ini. Selanjutnya kita coba di post dulu bagaimana cara mengupload post atau postingan di kelas ini. Caranya tinggal teman-teman mengarahkan kursor di bagian ini, yaitu start a discussion, share class materials, and etc. Tinggal teman-teman klik. Misalkan teman-teman ingin menyampaikan suatu pemberitahuan di kelas ini seperti ini. Seperti ini contoh pemberitahuan yang mungkin teman-teman mau bagikan ke kelas, atau mungkin teman-teman memiliki postingan lain, itu tergantung dari teman-teman. Ketika sudah selesai diketik seperti ini, silahkan teman-teman klik post. Maka postingan tadi akan langsung terupload di bagian post kelas ini. Dan semua siswa yang berada di kelas ini bisa melihat postingan ini. Selanjutnya, untuk mengupload materi dan tugas, silahkan teman-teman masuk ke bagian folders. Dan di bagian ini manage folders, silahkan teman-teman klik. Dan silahkan teman-teman klik add folder. Dan silahkan teman-teman berikan nama folder ini. Misalkan materi greeting. Salam, seperti ini. Guna folder ini adalah untuk memisahkan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Misalkan teman-teman memiliki banyak materi, bisa teman-teman pisahkan menggunakan folder ini. Selanjutnya, ketika sudah diberikan folder name, silahkan teman-teman pilih
atau select a grade-nya, yaitu di mana di sini teman-teman memilih kelas yang teman-teman ajar atau tingkatan kelas. Misalkan teman-teman mengajar di kelas 10, silahkan teman-teman pilih kelas 10 ini. Selanjutnya yaitu select subject, yaitu mata pelajaran yang teman-teman ajarkan. Misalkan di sini adalah ini language arts. Selanjutnya setelah selesai silahkan teman-teman klik create. Dan folder sudah terbuat seperti ini. Selanjutnya untuk mengupload materi dan tugas silahkan teman-teman buka foldernya dengan cara mengklik di bagian ini. Selanjutnya untuk memulai mengupload materi maupun tugas, teman-teman silahkan mengarah ke bagian new ini, dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama file upload, di mana teman-teman bisa mengupload materi melalui file upload ini, yang mana materinya itu berbentuk dokumen baik dia Word, Excel, PowerPoint maupun video. Dan yang kedua ada links. Link ini teman-teman juga bisa mengupload materi yang berbentuk link. Misalkan link blognya teman-teman maupun link blog orang lain. Dan yang ketiga adalah kuis, di mana teman-teman bisa mengupload kuis dari materi ini. Selanjutnya ada di sini Word document, Excel worksheet dengan PowerPoint presentation, di mana teman-teman bisa langsung mengetik secara langsung materi yang teman-teman ingin ketik. Misalkan teman-teman ingin mengetik di Word document, misalkan teman-teman tinggal pilih Word document saja. Selanjutnya kita di sini akan coba mengupload materi yang berbentuk file yang sudah disimpan di laptop maupun di komputer. Di sini filenya berbentuk Word. Selanjutnya untuk mengupload file tersebut silahkan teman-teman klik file upload. Lalu ketika muncul jendela seperti ini, silahkan teman-teman pilih choose file. Selanjutnya silahkan cari materi yang ingin teman-teman upload. Misalkan materinya ini, dan tunggu sampai proses uploading selesai. Dan ketika proses uploading selesai, silahkan teman-teman klik add files. Maka file yang berbentuk dokumen ini, khususnya Word ini, sudah terupload di sini dan siswa sudah bisa melihatnya dan mengaksesnya. Selanjutnya bagaimana cara mengupload materi berbentuk link. Caranya silahkan teman-teman klik new lagi, lalu silahkan pilih link. Di sini ada tempat untuk melampirkan link yang ingin teman-teman lampirkan. Contohnya di sini saya sudah mempersiapkan satu materi yang saya ambil dari jagoan bahasa Inggris. Di sini saya tinggal copy saja linknya seperti ini dan saya pastikan di bagian ini. Dan selanjutnya di bagian title ini adalah judul dari materinya. Bisa teman-teman berikan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Berikan seperti ini. Contohnya seperti ini untuk titelnya. Ketika sudah selesai, silahkan teman-teman klik add link. Maka materi yang berbentuk link tadi akan langsung terupload dan siswa yang berada di kelas ini sudah bisa mengaksesnya. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian new ini ada new folder. New folder ini maksudnya adalah untuk memisahkan lagi materi yang berada di materi greeting ini. Misalkan di materi greeting ini ada dibagi dua bagian lagi. Misalkan greeting informal dengan greeting formal. Maka ketika teman-teman ingin membaginya, maka bisa teman-teman bagi atau pisahkan dengan folder lagi dengan klik new folder.
Selanjutnya untuk mengupload tugas atau kuis pilihan ganda, silahkan teman-teman pilih kuis ini. Lalu ketika muncul jendela seperti ini, silahkan teman-teman klik create quiz. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama adalah quiz details. Quiz details ini adalah detail tentang kuisnya. Misalkan quiz detailnya dan instructionsnya. Quiz detailsnya bisa teman-teman buat berdasarkan quiz apa ini. Misalkan ini adalah quiz tentang materi greetings, bisa saya berikan quiz detailnya seperti ini. Nah, untuk instructionsnya ini tergantung dari teman-teman juga seperti apa instructionsnya. Kalau saya berikan seperti ini saja. Nah, seperti ini saja saya berikan instructionsnya. Ketika sudah diisi semua quiz detailsnya, silahkan teman-teman pilih lagi quiz questions. Di sini teman-teman sudah bisa memulai untuk mengetik kuis yang ingin atau soal yang ingin teman-teman bagikan kepada siswa. Yang pertama di sini ada pilihan di mana teman-teman bisa memilih jenis soal ini. Ada true false test, ada multiple choice, ada short answer, ada fill in the blanks, ada matching, ada multiple answer. Di sini saya pilih multiple choice saja karena saya ingin membuat soal berbentuk pilihan ganda. Dan di sini juga saya sudah mempersiapkan soalnya. Saya tinggal copy paste saja. Ketika teman-teman juga mungkin merasa terlalu lama untuk mengetik, boleh teman-teman tinggal copy paste saja soalnya. Siapkan dulu berbentuk file Word lalu di copy paste ke dalam soal ini. Oke, kita coba copy paste saja. Ini soalnya. Ini saya tidak copy dengan angka satunya karena angka satunya sudah ada di sini. Saya pastikan di bagian ini. Nah, selanjutnya ketika soalnya sudah dipastikan, di bagian bawah soal ini ada 3 menu. Ada attach files yang dimana teman-teman bisa melampirkan file-file berbentuk dokumen maupun gambar maupun video. Yang kedua ada add link yang dimana teman-teman bisa menambahkan link lagi dari blog orang lain atau blog teman-teman. Yang ketiga add from library, di mana di sini teman-teman bisa menambahkan file atau semacamnya yang berasal dari library Edmodo ini. Selanjutnya untuk menambah pilihan, misal ini kan soal pilihan ganda. Untuk menambahkan pilihannya silahkan teman-teman scroll ke bawah dan silahkan teman-teman klik di bagian ini. Di sini saya tinggal copy paste saja juga. Misalkan jawaban yang A yang ini, pilihan yang A yang ini maksudnya, saya tinggal copy paste di sini. Nah, begitu juga yang bagian B. Ini kita harus copy paste satu-satu ya. Nah, di sini tampilan Edmodo ini hanya ada 3 pilihan. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman bisa menambahkan pilihannya dengan cara mengklik add response. Misalkan ada 5 pilihan, bisa teman-teman klik tambahkan add response lagi. Tapi di sini cuma 4 pilihan, jadi cuma sampai 4 saja kita tambahkan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah diketik semua atau copy paste semua pilihannya, selanjutnya adalah memilih kunci jawaban. Di sini kunci jawabannya tinggal dipilih seperti ini saja. Lalu untuk skornya bisa teman-teman tambahkan di bagian ini. Misalkan di sini saya mau membuat 5 soal yang mana poin maksimal itu 100, maka setiap soal itu harus nilainya adalah 20 untuk mencapai 100.
Selanjutnya di bagian ini ada dua menu, yaitu duplicate questions dan delete questions. Di mana duplicate question ini bisa teman-teman duplikat pertanyaan ini lagi. Dan yang kedua ini adalah delete question, yang mana teman-teman juga bisa menghapus question ini. Di bagian ini juga ada pilihan, teman-teman bisa menambah gambar untuk pilihannya seperti ini. Dan di bagian ini teman-teman juga ada tanda X ini, teman-teman bisa menghapus optionnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan ke soal yang berikutnya, silahkan teman-teman klik lagi yang ini, yaitu add new question. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, ketika selesai diklik add new question, teman-teman diminta untuk memilih tipe soal lagi. Nah, di sini tetap multiple choice saya pilih. Selanjutnya kita tinggal copy paste lagi soalnya. Begitu juga untuk pilihannya kita copy paste. Kita tambahkan lagi add response. Dan kita pilih kunci jawabannya yang ini. Lalu gradingnya atau skornya kita berikan 20. Lalu kita klik lagi add new question. Di sini tetap multiple choice. Kita copy paste lagi soalnya. Optionnya juga kita copy paste. Kita add respon lagi. Dan kita pilih jawabannya adalah yang ini. Lalu gradingnya atau skornya kita berikan. Lalu kita add new question lagi untuk menambah ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ini kita pilih lagi multiple choice. Lalu kita copy paste lagi soal berikutnya. Kita copy paste juga pilihannya. Dan kita pilih kunci jawabannya. Untuk skornya kita masukkan dan kita add new question lagi untuk menambah pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, kita copy paste. Optionnya juga begitu, kita copy paste. Kunci jawabannya kita pilih dan kita berikan skornya. Selanjutnya, ketika sudah selesai seperti ini, sebelum kita tugaskan kepada siswa, teman-teman bisa preview dulu atau teman-teman bisa lihat terlebih dahulu bagaimana model soalnya dengan cara mengklik preview.
Nah, seperti ini, soalnya akan muncul per nomor seperti ini. Ketika dijawab akan selesai dijawab, maksudnya lalu klik next. Dan di bagian ini akan nampak waktu untuk menjawab soal, dan waktu ini bisa kita atur nanti. Di sini coba kita berpindah ke soal berikutnya, kita tinggal klik next lagi seperti ini. Soal berikutnya tinggal next lagi seperti ini. Ini adalah contoh previewnya. Baiklah, kita coba exit dari previewnya. Selanjutnya, ketika sudah dirasa cukup bagus dengan melihat previewnya, silahkan teman-teman klik assign untuk menugaskan soal ini kepada siswa. Dan akan muncul jendela seperti ini. Di bagian ini assign to, teman-teman bisa mengetik kepada siapa tugas ini diberikan. Misalkan saya akan berikan kepada kelas 10 MIPA 1. Selanjutnya bisa teman-teman batasi sampai kapan waktu pengerjaan soalnya. Misalkan saya akan berikan sampai tanggal 31 misalkan. Untuk jamnya misalkan di sini 11.59 PM, yaitu 11.59 malam, PM itu malam. Selanjutnya di sini untuk ada pilihan lock after due date. Di sini maksudnya adalah mengunci soal ketika waktu sudah habis. Ini kita centang saja, dan di mana ketika waktunya habis maka soal ini akan mengunci dan siswa tidak akan bisa membukanya lagi. Selanjutnya di sini time limit yang saya katakan tadi, teman-teman bisa mengatur berapa lama waktu soal itu bisa dijawab. Di sini ada 60 menit, bisa teman-teman atur sesuka teman-teman. Di sini saya kasih 60 menit saja. Selanjutnya di sini ada other options. Yang pertama randomized questions, di mana di sini teman-teman bisa mengacak pertanyaan-pertanyaannya. Kalau mau mengacak tinggal klik saja. Yang kedua add to gradebook progress. Di sini teman-teman bisa menambahkan ke dalam buku penilaian. Kita centang saja. Yang di sini ada yang terakhir yaitu show result to students upon completions, di mana teman-teman akan memperlihatkan hasilnya kepada siswa. Di ini saya centang juga. Selanjutnya ketika sudah selesai diatur semuanya, silahkan teman-teman klik assign. Lalu silahkan teman-teman klik godit. Maka soal atau kuis tadi sudah terupload di kelas ini, dan siswa yang berada di kelas ini sudah bisa mengaksesnya dan melihatnya, sekaligus menjawab soal itu. Di mana sih soal itu terupload? Bisa teman-teman lihat di bagian post, yaitu di sini. Ini adalah postnya teman-teman tentang soal tadi yang teman-teman sudah upload. Akan langsung kelihatan di sini dan siswa bisa melihatnya. Seperti ini. Baiklah, itulah video kali ini, yaitu cara mengupload materi dan kuis atau tugas di kelas, khususnya di Edmodo. Baiklah, semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.